Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kau telah pimpin malam tadi, Kau telah jagai kami, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan udara yang segar, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami ingin belajar sedikit daripada firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar menerima firman-Mu Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, perenungan kita terambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Saudara, satu tema yang kita renungkan hari ini, pentingnya saat teduh. Saudara, time is money. Sebuah slogan yang sering kita dengar, bahkan kita ucapkan. Bahkan slogan ini mendorong kita untuk bersemangat dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk meraih uang dan prestasi di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit karyawan yang rela lembur hingga malam untuk menghasilkan uangnya lebih. Pagi bekerja, lalu sampai sore mencari tambahan, bahkan sampai di rumah larut malam. Kemudian pagi-pagi benar sudah bangun dan kembali beraktivitas. Bahkan terkadang sampai lupa sarapan. Semua itu hanya untuk uang dan prestasi. Time is money. Saudara, saya terus terang kagum dengan orang yang semacam ini. Karena ia mempunyai jiwa yang begitu rajinnya dan pantang menyerah. Tetapi jika kita perhatikan, sesungguhnya ada kesempatan dan momen yang hilang di dalam hidup mereka. Yaitu bersama dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Bagaimana tidak, pergi pagi, anak belum bangun. Lalu pulang malam, anak sudah tidur. Dan lebih parah lagi ialah waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja keras itu salah. Tidak. Tetapi menjadi persoalan ialah kesibukan dan kerja keras telah menyingkirkan waktu bersama kita dengan Tuhan. Seharusnya sesibuk apapun kita sebagai orang percaya, seharusnya sebelum kita memulai aktivitas, kita mencari Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan, atau yang kita sebut dengan saat teduh. Saat teduh adalah waktu khusus yang kita gunakan bersama dengan Tuhan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mengapa waktu saat teduh begitu penting di dalam kehidupan kita? Yang pertama ialah waktu teduh memelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Sekitar jam 3, jam 4 pagi, di mana jam-jam seperti itulah Yesus berdoa, bersekutu dengan Bapaknya. Karena jam-jam seperti itulah Yesus dapat menemukan ketenangan sebelum ia melakukan berbagai aktivitas dan pelayanannya. Saudara, mencari waktu untuk berdoa tidaklah mudah. Banyak halangannya. Mungkin badan yang lelah, capek, atau kita yang punya anak cucu, kita sering diganggu. Sedangkan doa dan perenungan firman Tuhan haruslah dilakukan dengan kesungguhan hati. Karena itu, doa adalah hubungan yang penting antara kita dengan Allah. Jika kita berdoa hanya kalau ada perlunya, maka dapat dipastikan kedekatan kita dengan Tuhan pun dipertanyakan.
Saudara, di dalam saat teduh, selain kita berdoa juga kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Kita mendapatkan makanan rohani melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, yang kita baca, yang kita renungkan. Kita menemukan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita ada kedekatan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan secara teratur, yaitu untuk apa? Memelihara kedekatan kita dengan Bapa yang di sorga. Saudara kasih dalam Tuhan, saat teduh begitu pentingnya buat kita menjalin relasi kedekatan, keintiman dengan Tuhan kita, supaya kita mengerti kehendak, maksud, dan tujuan Tuhan atas kehidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan? Saat teduh memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan hari ini. Saudara, saat teduh juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Allah sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari yang baru. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Karena di dalam pekerjaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu, kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita yang berdagang, kita akan menghadapi banyak pembeli. Kita yang bekerja, kita bertemu dengan rekan kerja kita. Di dalam pekerjaan kita seringkali mendapat masalah dan kesulitan. Gesekan dari rekan kerja, mungkin bos yang suka marah-marah, atau kesulitan-kesulitan yang lain. Tetapi, ketika kita telah berdoa dan merenungkan firman Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Di antaranya, ketika kita ingin marah, kita diingatkan akan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Jangan cepat marah. Ketika toko kita sepi, kita diingatkan. Kita telah berdoa dan kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, di tengah zaman yang bergerak begitu cepatnya, penting bagi kita untuk menemukan sebuah tempat yang sunyi, tempat untuk beristirahat dekat di hati Allah. Itu bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan secara teratur? Apakah jam doa kita sudah kita lakukan dengan baik? Sudah banyak orang yang mengatakan bahwa rohaninya kering, hati saya kosong. Jawabannya ialah karena kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak dapat merasakan isi hati Tuhan. Karena itu mari kita mulai hari ini, kita yang belum, kita berkomitmen di hadapan Tuhan, mencari waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kita menyendiri khusus berdua dengan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, mari kita ikuti teladannya. Kita menjalin kedekatan dengan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Betapa pentingnya waktu bersekutu, bersaat teduh, berdua dengan Tuhan. Mari kita terapkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, sungguh kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan ini. Seperti ranting harus menempel ya Tuhan pada batangnya. Demikianlah Tuhan, kami tak bisa lepas daripada Engkau. Tuhan, mampukan kami dan tolong kami. 24 jam Kau berikan kami waktu dalam sehari. Di tengah kesibukan yang kami kerjakan Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, Tuhan tolong agar kami boleh memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dengan mencari Engkau terlebih dahulu sebelum kami memulai hari yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu meteraikan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan berbagai aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan sertai. Yang bekerja di kantor Kau sertai ya Tuhan. Dan perjalanan mereka Engkau berkati ya Tuhan, sehingga keberadaan mereka di kantor boleh menjadi berkat di mana mereka bekerja Tuhan.
Bagi mereka yang bekerja sebagai buruh Tuhan, sebagai karyawan, sebagai staf gereja, sebagai staf di kantor, Engkau juga berkati ya Tuhan. Berikan mereka kerajinan, hati bertanggung jawab, yang dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan tolong berkati mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Engkau boleh melawat mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan tolonglah. Bagi mereka yang sedang bergumul Tuhan, menanti jawaban-Mu Tuhan dalam masalah keluarga mereka. Mungkin ada yang sedang berselisih antara suami dan istri Tuhan. Tuhan boleh Kau campur tangan, memulihkan, memberikan kasih agape kepada mereka. Berikan kasih-Mu yang besar Tuhan, sehingga keharmonisan Tuhan boleh tercipta kembali dalam keluarga mereka. Tuhan berkati bagi mereka yang sedang bergumul menyusun skripsi, Engkau juga berkati. Berikan mereka kepandaian, kepintaran daripada Engkau, kerajinan, sehingga menyelesaikan, mengerjakan skripsi dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan berkatilah. Bagi mereka yang sedang bergumul mencari perguruan tinggi Tuhan, mencari jurusan, Engkau juga boleh buka jalan, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dapat menemukan dan menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.